Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kalista segera memberikan HP-nya kepada Tamara untuk memperlihatkan kejadian waktu ia ditampar oleh Bian. Ya, video itu diambil oleh kedua pengawal setianya. Kalista cuma mau ngingetin Fabian aja tante, karena Kalista tuh sayang sama Fabian, tapi malah Kalista yang ditampar oleh Fabian, ucap Kalista dengan wajah sedihnya. Ralat, pura-pura sedih maksudnya. Tangan Tamara mengepal kuat, bahkan ia sampai menggertakkan giginya. Sayang, kamu ditampar sama Fabian, kenapa nggak cerita sama mama, hah? Pekik Rita marah karena ia tidak pernah memarahi Kalista, apalagi sampai main tangan. Kalista nggak apa-apa, Ma. I'm fine, oke? Jawab Kalista meyakinkan sang mama. Jeng. Rita menatap Tamara dengan perasaan kecewa karena sedari tadi Tamara hanya diam saat tahu anaknya menampar Kalista. Tamara pun menghela nafasnya pelan, lalu mengembalikan HP Kalista kepada pemiliknya. Tante lihat kan penampilan cewek itu seperti apa? Kata Kalista kembali mengompori Tamara. Dia nggak akan pantas bersanding sama Fabian, Tan. Tante harus melarang Fabian untuk tidak dekat lagi dengan cewek kampung kayak dia, Tan. Sambungnya lagi. Ya, kamu benar. Fabian memang nggak pantas bersanding dengan gadis itu. Ucap Tamara sambil manggut-manggut. Membuat Kalista tersenyum puas karena mengira berhasil memprovokasi Tamara. Tante nggak akan merestui hubungan mereka? Tanya Kalista dengan raut wajah senang. Jelas saja tidak mungkin Tante merestui mereka. Jawab Tamara datar. Lalu bagaimana kalau kita jodohkan saja Fabian dengan Kalista, Jeng? Biar Fabian tidak dekat lagi dengan gadis itu. Ucap Rita memberi usul. Itu juga saya tidak akan merestuinya. Ucap Tamara sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, membuat Rita dan Kalista bingung dan syok tentunya. Kenapa Tante? Apakah Kalista kurang cantik untuk Fabian? Kalista juga tidak akan memanfaatkan uang Fabian karena Kalista sudah kaya dan Kalista tulus mencintai Fabian dari dulu, Tan. Ucap Kalista. Iya, Jeng, kenapa? Sambung Rita juga bingung. Pertama, aku tidak akan merestui Bian dengan gadis itu karena ia kakak iparnya Bian. Ucap Tamara membuat bola mata Kalista nyaris keluar. Ia begitu terkejut dan seperti tertampar oleh fakta itu. Dan yang kedua, aku tidak ingin memiliki menantu sekejam anakmu. Ucap Tamara dengan raut wajah datarnya membuat Rita tidak terima. Apa maksud Jeng Tamara bicara seperti itu? Pekik Rita langsung berdiri dari duduknya dan menunjuk wajah Tamara. Maaf Jeng, sebaiknya Jeng Rita tanyakan kepada anak kesayangan Jeng Rita apa yang telah dia lakukan terhadap menantu saya. Ucap Tamara santai, namun penuh penekanan. Tante, saya... Kalista begitu gugup dan terbata. Ia bingung harus berkata apa lagi untuk membela dirinya di depan calon mertuanya. Memang apa yang dilakukan Kalista? Bukankah harusnya aku yang marah karena anak kamu sudah menampar anakku? Ucap Rita menggebu tak terima. Kurasa tamparan itu masih kurang. Ucap Tamara lagi-lagi membuat Rita melongok. Kurang? Kau pikir siapa anak kamu itu, hah? Aku dan Mas Gun saja tidak pernah memarahinya, apalagi memukulnya. Tidak pernah. Tapi anak kamu, dia sudah berani menampar putriku. Dan kamu masih bilang itu kurang. Hah, kau lucu sekali, Jeng. Ucap Rita marah. Tamara beranjak dari duduknya. Ia kini berdiri berhadapan dengan Rita. Justru karena kamu tidak pernah mendidiknya dengan benar dan terlalu memanjakannya, akhirnya anak kamu jadi seorang psycho. Ujar Tamara datar. Anak kamu baru ditampar, kamu sudah seperti itu. Bagaimana kabarnya menantu saya yang sama sekali tidak bisa berjalan selama 1 minggu dan harus cuti kuliah 2 minggu karena ditindas dan dikurung di dalam kamar mandi selama semalaman penuh? Pekik Tamara meluapkan emosi yang sedari kemarin ia simpan. Ucapan Tamara seolah menampar keras hati Rita. Rita lalu menatap tajam ke arah putrinya yang sedang menunduk. Katakan bahwa itu bohong, ujarnya. Tentu saja bohong, Mah. Kalista tidak mungkin sejahat itu, ujar Kalista terbata.
Cih, aku sudah selesai dan hatiku sudah lega karena sudah melampiaskan kekesalan yang sedari kapan tahu mengganjal di hatiku. Ucap Tamara, lalu segera pergi keluar dari coffee shop itu. Halo, ucap Hana saat menerima panggilan dari seseorang. Iya, dia di sini dan sepertinya dia butuh waktu, ujar Hana. Bolehkah dia menginap di sini malam ini? Sepertinya dia masih butuh waktu. Besok pagi kalian bisa menemui kami di kampus. Iya, Hana langsung mematikan teleponnya saat selesai. Tanpa sadar, Hana mengulum senyumnya dan membuat Jenar dan Naila diam-diam melirik ke arah Hana. Bahkan Jenar sampai lupa bahwa tadi ia menangis saat mendengar suara Hana dan juga wajah Hana saat menerima panggilan. Jenar, kamu tidur di sini saja malam ini, ujar Hana mendekat dan duduk di sebelah Jenar dan Naila. Siapa yang kamu telepon? Tanya Jenar dan Naila bersamaan. Hana gelagapan mendengar pertanyaan dari Jenar dan Naila. Siapa ya? Hana mendadak bego dan bingung harus menjawab apa. Jujur sama kita-kita, kata Naila menatap Hana penuh selidik. Gimana kalau kita telepon Caca? Kita ajak dia menginap di sini, ujar Hana mengalihkan pembicaraan. Gak usah ngeles Hana, jangan mengalihkan pembicaraan, tegas Naila. Hana pun hanya menghela nafasnya pasrah. Aku sendiri juga gak tahu siapa namanya. Yang jelas dia ganteng, tinggi, baik, dan perhatian banget. Ucap Hana tersenyum sambil menatap ke atas membayangkan perhatian-perhatian kecil yang diberikan seorang pria untuknya. Naila dan Jenar saling pandang. Stres nih anak lama-lama, decak Naila menggelengkan kepalanya. Sayang, tadi mama ketemu sama Kalista dan Tante Rita, ujar Tamara memulai pembicaraan di meja makan. Terus respon Bian cuek. Ya terus mama marahinlah dia habis-habisan, seenaknya aja dia ngeremehin menantu kesayangan mama, ucap Tamara bangga. Iya, ngomong-ngomong menantu kesayangan, kemana Jenar? Tanya Tamara. Ia baru sadar bahwa Jenar tidak ada di antara mereka. Dia nginep di kosan temennya mah, lagi banyak tugas dia, jawab Bian sambil mengunyah makanannya. Oh, kenapa nggak pada nginepnya di sini aja coba? Kan seru, mama jadi punya banyak temen, keluh Tamara sedih. Arya sudah selesai, Arya ke kamar dulu mah, pah, ucap Arya lalu meninggalkan meja makan. Dim, kenapa adek kamu? Tanya Tamara kepada Dimas karena melihat sikap Arya yang kembali dingin saat tidak ada Jenar. Apakah ada masalah di kantor hari ini? Kini Adi yang bertanya. Dimas gak tahu mah, tapi di kantor semua baik-baik aja kok, ujar Dimas. Aiden yang biasanya banyak bicara dan bercanda, saat tidak ada Jenar, dia hanya diam 1000 bahasa. Aiden hanya fokus dengan makanannya. Setelah itu, ia akan langsung pergi ke kamarnya. Tentu saja Tamara dan Adi merasa ada yang aneh dengan anak-anaknya hari ini, tapi mereka tidak tahu apa itu. Sepertinya Jenar itu benar-benar pawang Arya dan Aiden, ucap Tamara berdecak melihat tingkah anak cucunya seperti itu.